Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu. Dulur-dulurku sedoyo, dimanapun panjenengan berada, semoga Gusti Kang Murbeng Dumadi selalu nglindungi langkah dan rasa panjenengan. Sebelum kita melangkah ke cerita malam ini, tuliskan salam, rahayu, di kolom komentar, agar benang tak kasat mata yang menghubungkan batin kita semakin kuat. Pernahkah panjenengan merasa seperti tidak sepenuhnya hidup di dunia ini? Ragamu ada di sini, tapi hatimu berjalan entah kemana, mengembara di ruang yang tak bisa dijelaskan kata-kata. Banyak yang bilang, itulah takdir orang weton legi, dilahirkan sebagai pengembara ruhani. Mereka bisa menyentuh sisi-sisi dunia yang tak semua orang mampu, tapi anehnya, langkah mereka seolah dibatasi garis takdir yang mengikat. Apakah ini berkah? Atau justru belenggu yang halus? Dalam hitungan primbon Jawa, weton legi sering dikaitkan dengan rasa halus yang tinggi. Mereka mudah merasakan perubahan energi, cepat membaca suasana hati orang lain, dan sering memiliki mimpi-mimpi yang terasa seperti petunjuk. Namun, di balik anugerah itu, ada cerita lama, bahwa legi kerap merasa hidupnya tak sepenuhnya miliknya sendiri. Ada tali halus yang menahan, membuat mereka ragu, atau mengulang-ulang lingkaran hidup yang sama. Malam ini, kita akan mengurai 5 rahasia tentang legi, mengapa mereka disebut pengembara ruhani, dan apa arti dari tersandra takdir yang mereka alami. 1. Jiwa yang selalu berjalan. Banyak orang lahir, tumbuh, dan hidup dengan kaki yang menjejak bumi. Tapi orang berweton legi sering merasa dirinya tak pernah sepenuhnya berdiam. Bahkan ketika tubuhnya duduk tenang di kursi bambu, pikirannya sudah mengembara entah kemana. Saat berbicara dengan orang lain, batinnya kadang sedang berjalan di lorong-lorong kenangan, atau menatap jauh ke masa depan yang belum ada. Leluhur Jawa menggambarkan legi sebagai angin lembut yang tak pernah menetap. Angin yang datang membawa kesejukan, tapi tak lama kemudian pergi, meninggalkan ruang yang hening. Mereka disebut sebagai pengembara ruhani, karena jiwa mereka seakan tidak puas hanya hidup di satu dimensi. Raga mereka di dunia nyata, tapi rasa mereka sering melayang ke dunia yang lebih halus, dunia rasa, dunia pikir, bahkan dunia simbol yang hanya bisa dipahami lewat intuisi. Kemampuan mengembara ini membuat legi peka. Mereka mampu menangkap isyarat sebelum sesuatu terjadi. Seperti daun yang bergetar sebelum badai datang, legi sering tahu arah angin hidup lebih awal dibanding orang lain. Mereka bisa merasakan suasana hati orang di depannya tanpa harus bertanya, tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjauh, hanya dari getaran halus yang dirasakan. Namun, setiap anugerah selalu datang bersama ujian. Bagi legi, kemampuan mengembara ini kadang justru menjadi jebakan. Mereka bisa terlalu larut dalam lamunan, terseret kenangan pahit, atau terlalu banyak menghayalkan masa depan sehingga lupa menapakkan kaki di tanah. Sesepuh sering mengingatkan, rasa legi iku ado sadurunge mlaku, bali sadurunge tekan. Mata hati legi sering tiba di tempat jauh sebelum kakinya berjalan, dan pulang sebelum tubuhnya sampai. Ada kisah dari seorang pemuda legi di Magelang. Ia sering termenung di tepi sawah, memandang langit sore sampai gelap. Ketika ditanya, ia berkata bahwa ia sedang berjalan di tempat lain, tempat yang hanya ia yang tahu. Kadang, ia pulang dari lamunan itu dengan ide segar yang memecahkan masalahnya, tapi tak jarang juga ia kembali dengan perasaan berat, seolah baru melihat hal-hal yang melelahkan jiwa. Karena itulah, legi perlu belajar kapan harus mengembara, dan kapan harus kembali. Pengembaraan batin memang bisa memberi inspirasi, tetapi hidup yang seimbang butuh pijakan di dunia nyata. Legi yang bijak akan menetapkan titik pulang bagi dirinya. Doa pagi, obrolan hangat dengan keluarga, atau kegiatan sederhana yang membumikan rasa. Pengembara sejati bukanlah yang selalu berjalan tanpa henti, tapi yang tahu kapan harus berhenti untuk mengisi bekal. Dan bagi legi, bekal itu adalah keseimbangan antara rasa yang melayang dan raga yang menjejak. Namun, perjalanan legi tidak hanya melintasi pikiran dan kenangan. Ada jalur lain yang mereka lalui, jalur yang menghubungkan mereka dengan sesuatu yang tak kasat mata. Di jalur inilah, legi sering menemukan keindahan, sekaligus jebakan. Mari kita masuk ke rahasia kedua. Tersentuh dunia yang tak kasat mata. 2. Tersentuh dunia yang tak kasat mata. Bagi banyak orang, dunia yang tak terlihat hanyalah cerita dalam dongeng atau kisah mistis yang diceritakan di malam Jumat.
Tapi bagi Legi, dunia itu sering terasa seperti tetangga yang tinggal hanya satu pintu di sebelah. Tidak selalu terlihat, tapi jelas terasa. Sejak kecil, Legi biasanya sudah menunjukkan tanda-tanda tersentuh dunia lain. Ada Legi yang sering bermimpi tentang tempat yang belum pernah ia kunjungi, tapi detailnya begitu jelas. Aroma udaranya, warna langitnya, bahkan suara air yang mengalir di kejauhan. Ada pula Legi yang tiba-tiba merinding tanpa sebab, atau merasa sedang diperhatikan saat berada di tempat sepi. Bagi orang lain, ini mungkin kebetulan. Tapi bagi Legi, ini seperti isyarat halus, panggilan dari dimensi yang tak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sesepuh Jawa percaya, frekuensi batin Legi memang tinggi. Mereka ibarat radio yang mudah menangkap gelombang dari berbagai saluran, termasuk saluran yang tidak bisa diakses kebanyakan orang. Karena itulah, Legi kerap menerima pesan atau tanda yang datang lewat mimpi, bisikan hati, atau bahkan kejadian yang terlalu kebetulan untuk disebut kebetulan. Namun, kemampuan ini bukan tanpa risiko. Ibarat pintu yang terbuka lebar, bukan hanya cahaya yang bisa masuk, tapi juga angin dingin, debu, bahkan badai. Legi yang belum terlatih seringkali kesulitan membedakan mana yang benar-benar pesan dari alam gaib, mana yang hanya hasil dari pikiran dan perasaannya sendiri. Akibatnya, mereka bisa terseret rasa takut yang tak beralasan, atau mengambil keputusan berdasarkan firasat yang sebenarnya hanyalah cerminan kecemasan batin. Ada kisah seorang perempuan Legi dari Pacitan. Ia sering bermimpi didatangi sosok perempuan berwajah teduh yang memberinya bunga melati. Awalnya, ia menganggapnya sebagai bunga tidur. Tapi mimpi itu terus berulang. Hingga suatu hari ia mendapat undangan dari kerabat jauh untuk menghadiri selamatan di desa yang belum pernah ia datangi. Di sana, ia terkejut melihat lukisan nenek buyutnya. Wajahnya persis seperti sosok dalam mimpi, dan di tangannya, nenek itu memegang bunga melati. Sejak saat itu, ia percaya bahwa dunia tak kasat mata bukan sekadar cerita. Leluhur mengajarkan, agar Legi yang peka seperti ini selalu menjaga pintu rasa dengan doa dan laku batin. Caranya sederhana. Membaca doa perlindungan sebelum tidur, menaruh segelas air putih di samping kepala sebagai penyeimbang energi, dan menghindari berbicara tentang hal-hal gaib dengan niat pamer atau menantang. Karena setiap percakapan tentang dunia itu adalah ketukan di pintu, dan kita tidak pernah tahu siapa yang akan membukanya. Legi yang bijak memahami bahwa tersentuh dunia tak kasat mata adalah anugerah sekaligus ujian. Mereka belajar menerima pesan tanpa larut, menjaga rasa tanpa membiarkannya dikuasai oleh ketakutan. Sebab yang paling penting bukanlah seberapa banyak dunia lain yang bisa mereka sentuh, tetapi seberapa kokoh mereka berdiri di dunia nyata setelah menyentuhnya. Rasa sing ora diangon, bakal ngiring marang sesat. Rasa sing dijaga, bakal nuntun marang rahayu. Rasa yang tidak dijaga akan menuntun pada kesesatan. Rasa yang dijaga akan membawa pada keselamatan. Namun, ada sisi lain yang lebih dalam. Beberapa Legi bukan hanya peka atau tersentuh dunia gaib, mereka justru membawa ikatan lama yang tidak terlihat. Ikatan ini seperti tali halus yang menghubungkan mereka dengan masa lalu yang belum selesai. Inilah rahasia ketiga, terikat janji lama. 3. Terikat janji lama. Bagi sebagian orang Legi, hidup terasa seperti berjalan sambil membawa beban yang tak terlihat. Mereka tak tahu pasti bentuknya, tapi merasakan keberadaannya. Kadang berupa rasa enggan meninggalkan tempat tertentu, rasa berat memutus hubungan walau sudah menyakitkan, atau dorongan untuk melakukan sesuatu yang mereka sendiri tak mengerti alasannya. Dalam pandangan kejawen, ini disebut ikatan janji lama, tali halus yang menghubungkan jiwa dengan masa lalu yang belum tuntas. Janji lama ini bisa berasal dari berbagai sumber. Ada yang diyakini datang dari garis leluhur, perjanjian yang pernah dibuat oleh nenek moyang, entah untuk menjaga tanah, melindungi suatu pusaka, atau meneruskan sebuah laku spiritual. Ada pula yang dianggap sebagai janji ruhani dari kehidupan sebelumnya, di mana jiwa Legi pernah berkomitmen melakukan sesuatu yang kini terbawa ke kehidupan sekarang. Efeknya nyata. Misalnya, ada Legi yang seolah ditarik untuk menolong orang tertentu meskipun ia tahu akan rugi, atau Legi yang selalu kembali ke satu pekerjaan meskipun peluang di luar lebih besar. Ikatan ini kadang membawa manfaat, memberi arah hidup dan makna mendalam, tapi tak jarang juga menjadi belenggu yang menghalangi mereka berkembang. Seorang pria Legi di daerah Ponorogo pernah menceritakan pengalamannya. Sejak muda, ia selalu merasa harus menjaga sebuah sendang tua di pinggir desa.
Setiap malam Jumat Kliwon, ia membersihkannya, memberi sesaji bunga, dan membaca doa. Ketika ia mencoba berhenti, ia jatuh sakit tanpa sebab jelas. Setelah berkonsultasi dengan Pini Sepuh, ia diberitahu bahwa leluhurnya pernah membuat janji untuk menjaga sendang itu, dan sebagai keturunan dengan weton Legi, ia mewarisi tanggung jawab tersebut. Anehnya, begitu ia kembali menjalankan ritual, kesehatannya pulih. Leluhur mengajarkan, ikatan janji lama bukanlah sesuatu yang selalu harus diputus. Sebab, ada janji yang menjadi sumber kekuatan, pelindung, bahkan berkah. Yang perlu dilakukan adalah memahami sifat ikatannya. Apakah ia memberi kehidupan atau justru menguras energi? Jika memberi kehidupan, rawatlah dengan tulus. Jika menguras, carilah jalan untuk melepaskannya secara baik, dengan doa, tirakat, atau memohon izin pada leluhur untuk menyelesaikan janji tersebut. Legi yang memahami asal-usul ikatannya akan lebih mudah mengarahkan hidupnya. Mereka tidak lagi bingung mengapa langkahnya terasa terbatas, karena mereka tahu batas itu berasal dari sesuatu yang harus dihormati atau diselesaikan. Dan saat janji lama ini dipahami, ia bisa berubah dari belenggu menjadi jembatan, jembatan yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depan dalam satu garis takdir yang utuh. Janji sing diucapake karo ati, bakal ngiket nganti tekan waktu ditepati. Janji yang diucapkan dengan hati akan mengikat sampai saatnya ditepati. Tetapi, meski Legi mampu memahami dan menghormati janji lamanya, ada satu hal yang tetap menjadi tantangan, ujian yang terus datang dalam bentuk yang sama, seolah hidupnya berjalan dalam lingkaran. Mengapa hal itu terjadi? Jawabannya ada di rahasia keempat, lingkaran ujian yang berulang. 4 lingkaran ujian yang berulang. Ada satu hal yang sering membuat orang berweton Legi merasa lelah secara batin. Mereka kerap menghadapi masalah yang sama berulang kali. Seperti roda yang terus berputar di jalur yang itu-itu saja, mereka menemui pola yang serupa, hubungan yang selalu kandas dengan alasan yang mirip, pekerjaan yang terhenti di titik yang sama, atau rencana yang gagal di tahap akhir meski sudah diusahakan sepenuh hati. Bagi yang tidak peka, ini mungkin dianggap sekadar nasib buruk atau kebetulan. Namun dalam pandangan kejawen, ini disebut lingkaran pembelajaran. Semesta, lewat takdir, menghadirkan pelajaran yang sama sampai seseorang benar-benar memahaminya. Selama pelajaran itu belum dikuasai, ujian akan datang lagi, hanya berbeda bentuk dan wajah. Legi, dengan kepekaan rasa yang tinggi, sebenarnya punya peluang lebih besar untuk mengenali pola ini. Tapi justru karena rasa yang halus itu, kadang mereka juga terjebak di dalamnya, merasa terlalu iba, terlalu sabar, atau terlalu takut untuk mengambil langkah yang memutus siklus. Sesepuh berkata, takdir ora bakal pindah, nganti kita ngerti maknane. Takdir tidak akan bergeser sampai kita memahami maknanya. Contohnya, seorang perempuan Legi di Yogyakarta bercerita bahwa ia selalu memilih pasangan yang membuatnya merasa harus menyelamatkan. 3 kali ia menjalin hubungan, 3 kali pula ia menghadapi pasangan yang terlilit masalah besar, dan 3 kali pula ia yang akhirnya mengorbankan diri. Barulah setelah ia belajar menetapkan batas, mengutamakan keseimbangan, dan menyadari bahwa menyelamatkan diri sendiri juga penting, pola itu berhenti. Ia kemudian bertemu pasangan yang mampu berjalan sejajar, bukan hanya bergantung padanya. Lingkaran ujian ini tidak selalu berupa hal buruk. Kadang, ia hadir sebagai kesempatan yang terus datang kembali, tanda bahwa ada jalan besar yang memang harus ditempuh. Bedanya, jika pelajaran yang diharapkan sudah dipahami, jalan itu akan terasa lebih lancar dan tidak lagi menguras energi. Untuk keluar dari lingkaran ujian, Legi perlu melakukan 3 langkah. 1. Mengenali pola, perhatikan peristiwa yang sering berulang. Apa benang merahnya? 2. Memahami pelajaran, apa yang sebenarnya ingin diajarkan oleh keadaan itu? Apakah tentang kesabaran, keberanian, atau kebijaksanaan? 3. Mengubah respon. Jika biasanya Legi diam dan menunggu, cobalah bergerak lebih cepat. Jika biasanya Legi mengorbankan diri, cobalah berkata, tidak, dengan tegas. Karena ujian yang berulang sejatinya adalah undangan untuk naik tingkat. Ia bukan kutukan, tapi pintu yang menunggu untuk dibuka. Dan saat Legi berani melangkah melewati pintu itu, mereka akan menemukan babak hidup yang baru, lebih tenang, lebih selaras, dan lebih bermakna. Pelajaran sing ora digatekake bakal bali, nanging pelajaran sing dianggap bakal ngluwihi dalan. Pelajaran yang diabaikan akan kembali,
Tapi pelajaran yang dihargai akan membuka jalan. Dan ketika Legi berhasil keluar dari lingkaran ujian ini, mereka biasanya mulai melihat gambaran yang lebih besar. Bahwa semua pengembaraan, ikatan lama, dan ujian yang berulang ternyata mengarah pada satu hal, sebuah misi yang jauh melampaui kepentingan pribadi. Inilah rahasia kelima, kunci untuk membuka belenggu takdir sekaligus menjalankan peran sejati mereka. 5. Kunci membuka belenggu takdir. Setelah menempuh perjalanan panjang, mengembara di dunia rasa, tersentuh oleh hal-hal gaib, terikat janji lama, dan berkali-kali menghadapi ujian yang sama, orang berweton Legi sering sampai pada satu titik penting, kesadaran bahwa semua ini bukan kebetulan. Bahwa mereka memang disiapkan untuk sesuatu yang besar, tapi untuk mencapainya, ada kunci yang harus mereka temukan sendiri. Bagi Legi, kunci membuka belenggu takdir tidak selalu berupa tindakan besar yang langsung mengubah segalanya. Seringkali, ia justru berupa perubahan halus dalam cara berpikir, merasa, dan mengambil keputusan. Leluhur mengibaratkan takdir seperti pintu tua yang terkunci. Banyak orang mencoba memaksanya terbuka dengan tenaga, tapi lupa bahwa kuncinya mungkin adalah sentuhan kecil di titik yang tepat. Langkah pertama bagi Legi adalah mengenali sumber belenggu. Apakah itu rasa takut yang diwarisi dari pengalaman masa lalu? Apakah itu janji leluhur yang belum terselesaikan? Ataukah itu kebiasaan pribadi yang terus menarik mereka kembali ke pola lama? Dengan mengenali sumbernya, Legi bisa mulai mencari gembok yang harus dibuka. Langkah kedua adalah menyelaraskan rasa dan langkah. Banyak Legi yang tahu apa yang mereka inginkan, tapi takut untuk bergerak karena khawatir akan melukai orang lain atau meninggalkan zona nyaman. Padahal, dalam pandangan kejawen, langkah yang selaras dengan rasa sejati akan membawa berkah. Meski awalnya terasa berat. Sing mlaku manut rasa sejati, bakal tinuntun marang dalan kang rahayu. Siapa yang berjalan mengikuti rasa sejati akan dituntun menuju jalan keselamatan. Langkah ketiga adalah menguatkan ikatan dengan Gusti. Bagi Legi, doa dan laku batin bukan sekadar ritual, melainkan tali yang menghubungkan mereka dengan sumber kekuatan tertinggi. Tirakat ringan seperti puasa mutih, berdoa di waktu sepertiga malam, atau sekadar menyisihkan waktu untuk hening bisa menjadi cara untuk menyetel kembali frekuensi jiwa mereka agar selaras dengan jalan yang telah disiapkan. Ada cerita tentang seorang Legi di Kudus yang merasa hidupnya terhenti di satu titik selama bertahun-tahun. Ia selalu kembali ke pekerjaan yang sama, meski hatinya ingin memulai usaha sendiri. Suatu malam, ia memutuskan untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon petunjuk. Dalam tidurnya, ia bermimpi membuka pintu tua yang berat. Di dalamnya ada cahaya terang yang membuat matanya sulit terbuka. Esoknya, ia memberanikan diri memulai langkah kecil, menjual hasil kebun sendiri di pasar. Dari langkah kecil itu, perlahan hidupnya berubah. Ia merasa, pintu takdirnya telah terbuka. Kunci bagi Legi sebenarnya bukanlah membuang semua masa lalu atau memutus semua ikatan, melainkan menemukan keseimbangan antara menghormati masa lalu dan berani melangkah menuju masa depan. Saat keseimbangan ini tercapai, belenggu takdir berubah menjadi pijakan kokoh, dan pengembaraan rohani mereka menjadi perjalanan yang membebaskan. Takdir iku ora mung kanggo ditampa, nanging kanggo diuripke kanthi paham lan eling. Takdir bukan hanya untuk diterima, tapi untuk dijalani dengan pemahaman dan kesadaran. Kini, setelah semua rahasia ini terbuka, dari perjalanan batin hingga kunci pembebasan, tinggal satu pertanyaan yang harus dijawab Legi. Apakah mereka akan tetap berjalan sambil memikul belenggu, ataukah mereka akan membuka pintu itu dan melangkah menuju takdir yang sebenarnya? Hidup orang berweton Legi adalah kisah perjalanan panjang antara dua dunia nyata yang keras dan dunia rasa yang lembut. Mereka adalah pengembara rohani yang mampu melintasi batas-batas tak kasat mata, namun sering merasakan tali takdir yang membatasi langkah. Kita sudah melihat bagaimana Legi memiliki jiwa yang selalu berjalan, mencari makna di balik setiap kejadian. Tersentuh dunia tak kasat mata, menerima pesan dan tanda yang tak semua orang mampu rasakan. Membawa janji lama yang bisa menjadi kekuatan atau belenggu. Menghadapi lingkaran ujian yang berulang sampai pelajaran benar-benar dipahami. Dan akhirnya menemukan kunci untuk membuka belenggu takdir, agar pengembaraan mereka menjadi kebebasan, bukan penjara. Semua itu membentuk Legi menjadi pribadi yang unik, peka namun kuat, penuh rasa namun tetap berdiri tegak. Takdir mereka bukan sekadar untuk menjalani hidup,
melainkan untuk memahami hidup, mengajarkan pada orang lain, dan menjadi jembatan antara rasa dan nyata. Wong sing ngerti rasa lan eling marang Gusti, bakal dadi pepadhang ing pepeteng. Orang yang memahami rasa dan ingat pada Tuhan akan menjadi cahaya di kegelapan. Maka, wahai panjenengan yang lahir di weton legi, jangan pernah menganggap pengembaraan batinmu sia-sia. Jangan pula mengira belenggu takdirmu adalah hukuman. Semua itu adalah jalan, dirangkai khusus untuk membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu. Tetaplah berjalan, tapi jangan lupa menjejak. Tetaplah mencari, tapi jangan lupa pulang. Sebab pengembara sejati bukanlah yang menjelajahi semua tempat, melainkan yang pulang dengan membawa makna. Urip iku lelampahan. Sing luwih penting tinimbang tekan, yaiku apa sing kowe gowo bali. Hidup adalah perjalanan. Yang lebih penting dari sampai, adalah apa yang kau bawa pulang. Kalau panjenengan adalah legi, tulis di kolom komentar, pengembaraan batin apa yang paling membekas dalam hidupmu? Jangan lupa like, share, dan subscribe, supaya semakin banyak saudara kita yang menemukan makna dalam perjalanannya. Rahayu, Rahayu, Rahayu.